Baik, kita mulai aja. Nah, itu di dalam simulasi PLC, ya nanti Ibu akan meminta kalian untuk menginstal program simulasi namanya FX Trainer. Nanti Ibu akan kirim ke grup, ya mungkin mulai minggu depan. Jadi ada 3 pertemuan di mana kita menggunakan aplikasi tersebut atau program tersebut. Oke. Di dalam pertemuan kali ini kita akan membahas antara lain dasar-dasar ya atau pendahuluan PLC, kemudian sejarah PLC, kelebihan dan kekurangan PLC, komponen dasar PLC, dan bahasa PLC. Ya. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai PLC, ini PLC ya, bendanya ini PLC. Nah, apa sih manfaat dari PLC atau diaplikasikannya kemana saja? Nah, pemanfaatan PLC di sekitar kita pada saat ini cukup banyak. Ini bisa kalian lihat kalau kalian mau pergi ke mall misalnya atau ke tempat lain, misalnya gedung-gedung di Jakarta ya. Kalau kita mau masuk itu, kita harus memencet tombol dulu sampai nanti karcisnya keluar, kemudian nanti palang pintunya terbuka. Nah, ini adalah dikontrol dengan PLC, di mana pada saat user atau orang ini memencet tombol, palang terbuka. Oke. Terus ada juga car wash. Nah, pada car wash ini nanti dia bisa mengeluarkan sabun sendiri dan mencuci sendiri, itu diatur oleh PLC ya. Gitu juga kalau kalian pernah ke Dufan misalnya atau taman bermain. Nah, di situ kan ada waktunya ya. Waktunya tuh nggak bisa kita request maunya 1 jam gitu ya, main kicir-kicir, nggak bisa. Gitu. Jadi ada waktunya di mana nanti dia akan mulai dan berhenti. Atau ada waktunya juga, misalnya putarannya menjadi kencang gitu. Nah, itu dikontrol oleh PLC. Terus kalau di industri, ini contohnya adalah industri proses. Pada industri proses, misalnya nih, pada saat level dari liquid ini penuh, maka supaya dia itu tidak overflow ya, dia harus mati. Nah, tapi di zaman seperti ini, apalagi industri besar, mematikannya tuh tidak manual ya, tapi bisa dilakukan secara otomatis. Secara otomatis gimana caranya? Tentunya harus ada sensor yang merespon atau mengindra apakah level ini sudah melampaui wadahnya atau belum gitu ya. Misalnya contohnya sensor ultrasonik gitu. Nah, kalau misalnya sudah melewati batasan-batasan yang sudah ditetapkan atau set point-nya, maka nanti dia akan dikontrol oleh control valve di sini. Si control valve bukan dikontrol oleh control valve, maka control valve-nya akan otomatis menutup. Nah, bagaimana bisa seperti itu? Karena di sini ada PLC. Jadi si PLC-nya ini sudah di-set supaya nanti ketika levelnya kurang, itu bagaimana yang mau dilakukan, atau levelnya itu kelebihan, apa yang mau dilakukan. Ya. Jadi yang mengontrol adalah PLC. Oke. Kemudian di dalam industri manufaktur, ini juga sangat banyak dimanfaatkan ya PLC. Nah, sebenarnya alat pengontrol itu bukan hanya PLC ya, alat pengontrol itu banyak. PLC hanya salah satunya saja, tapi di industri itu sudah lumrah digunakan PLC. Atau kalau di industri besar seperti APP itu mungkin menggunakannya di CS ya, karena banyak ya proses yang dilakukannya gitu besar. Nah, ini juga adalah contoh dari industri manufaktur. Misalnya untuk membaut komponen-komponen gitu ya. Ini sudah tidak dilakukan lagi oleh manusia
Ya, karena kalau manusia misalnya mood-nya jelek, bisa aja nanti salah baut gitu ya, atau lupa dibaut gitu. Tetapi kalau mesin itu sudah di-set sedemikian rupa gitu ya. Walaupun pada awalnya memang manusia juga yang men-setting semua itu. Tapi di sini dilakukan untuk mengurangi adanya keteledoran atau kesalahan gitu. Yang penting semua support sistemnya sudah dipenuhi sehingga sistem yang ada ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Itu di industri manufaktur. Nah, ini contoh di industri proses lainnya, misalnya pada saat pengisian sirup ya, misalnya, atau sambal gitu ya, atau kecap. Nah, jadi di sini nanti dibuat misalnya ada konveyor. Konveyor ini bisa berjalan bagaimana? Nah, itu ada urutannya. Ya, konveyor berjalan dulu, lalu ketika dia menemui botol kosong, maka cairan di atasnya ini akan keluar. Ya. Setelah penuh, maka nanti dia akan berjalan dan nanti akan diambil nih. Ya, akan diambil sama robotic arm, kemudian nanti dijatuhkan ke dalam wadah gitu. Nah, pekerjaan seperti ini sifatnya berurutan atau sekuensial. Gimana cara mengaturnya? Kita bisa memprogram PLC gitu. Oke, jadi apa sih itu PLC ya? PLC itu menurut lembaga yang memang berhak mengartikannya dia, yaitu NIMA, National Electrical Manufacture Association, itu mendefinisikan PLC ini adalah suatu perangkat operasi elektronik. Ya, jadi dia adalah perangkat elektronik dengan menggunakan memori, sama seperti handphone kalian, sama seperti laptop kalian. Nah, kemudian memorinya ini itu dapat dengan memori tersebut dia itu nanti dapat memprogram ya. Untuk apa programnya nanti dengan memori tersebut bisa disimpan. Jadi dia bisa menyimpan secara internal instruksi atau program dalam melaksanakan fungsi-fungsi tertentu. Fungsi-fungsinya itu bisa berupa fungsi logika ya. Kemudian sequencing, sequence urutan ya, timing. Misalnya waktunya nih mau berapa lama untuk hidup suatu fan, mesin gitu ya, motor. Kemudian dia juga bisa melakukan perhitungan dan aritmatika untuk mengontrol. Melalui apa mengontrolnya? Melalui nanti ada modul-modulnya. Modul input dan modul output digital, bisa juga analog, yang diaplikasikan pada berbagai jenis mesin atau proses gitu ya. Jadi dia itu untuk menyimpan secara internal instruksi dalam melaksanakan fungsi-fungsi tertentu seperti logika, sequencing, timing, perhitungan, dan aritmatika dalam mengontrol modul input dan output digital ataupun analog yang diaplikasikan pada berbagai jenis mesin atau proses. Nah, sebelumnya di sini ada nggak yang pernah belajar PLC? Ada nggak? Ada nggak di kelas ini yang dari SMK? Kalau dulu tuh ada ya, angkatan berapa ya? 2017 mungkin ya. Nah, di sini ada yang pernah mempelajari PLC sebelumnya? Belum, Bu, masih ya. Belum. Mungkin ada yang lain yang dari SMK? Belum ada ya di sini ya. Kalau dulu tuh ada mahasiswa TPT, siapa namanya ya? Ibu lupa, dia malah membuat modul PLC waktu itu, membantu Bu Nyoman membuat modul PLC gitu ya. Merangkaikan rangkaian listriknya untuk mempermudah anak-anak praktikum waktu itu. Siapa ya waktu itu belakangnya? Bu Ritno. Siapa? Bukan ya, yang dari Karawang mungkin apa Cikarang, Ibu lupa. Tapi sekarang udah kerja. Nah, dia punya basic yang baik ya. Walaupun kalian itu tidak ada basic PLC, ya mudah-mudahan nanti ketika kalian bekerja setidaknya tahu ya cara kerjanya, atau mungkin bisa ditempatkan di bagian yang berkaitan dengan kontrol misalnya ya. Oke, itu PLC. Nah, apa sih itu PLC? Masih apa itu PLC ya? Kata-kata PLC ini ya, itu belum diurai. Nah, PLC sebenarnya itu adalah kependekan dari P-nya. P
P-nya itu adalah programmable. Programmable ini dikatakan programmable artinya kan dapat diprogram. Jadi dia menunjukkan kemampuan dalam hal memori nih untuk menyimpan program yang telah dibuat dengan mudah, diubah-ubah fungsi dan kegunaannya. Itu programmable ya, karena di dalamnya ada memori untuk menyimpan program yang telah dibuat, terus nanti kita bisa ubah-ubah fungsi dan kegunaannya. Itu programmable. Nah, sebenarnya program itu apa sih program? Program itu kan kalau kita pernah belajar itu adalah kumpulan instruksi. Jadi PLC itu kalau kita mau program, ya kita akan mengumpulkan instruksi-instruksi gitu. Kemudian logik atau logika. Nah, logik atau logika ini menunjukkan kemampuan dalam memproses input secara aritmatik dan logik. Aritmatik ya, kalau kalian pernah perhatikan tuh ada les aritmatika, jarimatika. Aritmatika tuh apa sih? Ada yang pernah tahu nggak aritmatika itu apa? Aritmatika. Apa sih aritmatika itu? Sama nggak sih dengan matematika atau cabangnya? Apa nih aritmatika? Apa aritmatika? Masa nggak tahu aritmatika? Oke, aritmatika itu contohnya adalah operasi kurang, tambah, bagi, kali, ya. Dan logika ALU, arithmetic logic unit. Jadi logic itu bisa nanti kita membandingkan, menjumlahkan, mengalikan, membagi, mengurangi, negasi, and atau or dan sebagainya, itu logic. Ya, ini adalah contoh gerbang logika. Kemudian controller, C-nya itu adalah controller. Jadi PLC itu kepanjangan dari Programmable Logic Controller. Nah, controller bukan kontrol, tapi controller berarti dia yang melakukan kontrol. Ya, jadi dia adalah perangkat yang melakukan kontrol. Karena apa? Dia mampu mengontrol. Jadi dia subjek ya, dia punya kemampuan dalam mengontrol dan mengatur proses sehingga menghasilkan output yang diinginkan. Nah, prinsip kerjanya itu adalah menerima sinyal masukan proses yang nantinya dikendalikan melalui serangkaian instruksi logika. Nah, sesuai dengan apa? Sesuai dengan program yang tersimpan di dalam memori. Supaya nanti dia bisa memberikan perintah kepada aktuator. Ya. Jadi, supaya sistem itu bisa berjalan secara otomatis, maka dibutuhkan sensor, controller, dan aktuator. Ya. Sensor. Ada yang pernah tahu sensor itu apa? Ini mungkin sebagai basic aja ya. Sensor itu apa sih? Sebentar ya. Izin menjawab. Ya. Apa tuh? Nah, kalau menurut saya itu sensor itu sebagai pengindra gitu, Bu. Ya, terus? Jadi semisal dalam sebuah tangki itu ada air yang masuk, jadi semisal pada ketinggian tertentu air yang mengenai sensor itu nanti itu jadi seperti apa ya, Bu, kayak pemberitahuan gitu nah, Bu. Oke, ya sensor tuh yang merasakan ya, ya. Oke, Ibu ada sedikit nih. Tadi siapa yang jawab ya? Oke, bagus. Nah, ini biar lebih jelas lagi apa itu sensor. Nah, ini contohnya ya. Jadi semua perangkat-perangkat otomatis yang kita temui sebenarnya adalah artifisial. Dari apa? Dari makhluk hidup. Ya, apa yang diciptakan oleh Tuhan kemudian dibuat oleh manusia untuk mempermudah pekerjaannya tentunya ya. Nah, kita lihat di dalam tubuh kita sendiri itu ada 5 elemen pengindra.
ya kan? Ya perlu Ibu kasih tahu lagi, pasti udah hafal semuanya. Nah, 5 elemen pengindera itu berfungsi sebagai sensor. Sensor itu adalah yang menerima masukan, yang merasakan, yang tadi teman kalian bilang itu yang mengindra. Nah, contohnya, jadi gerak manusia ini ada sense, plan, dan act. Ya, sense, ini dia melakukan sensing. Kemudian plan itu dia yang melakukan rencana. Act itu dia yang melakukan tindakan. Gitu. Begitu juga dengan perangkat-perangkat di industri seperti itu. Contohnya, misalnya kalian itu nggak sengaja ya menyentuh api gitu ya, nggak sengaja tangan kalian nih kebakar gitu. Nah, tangan kalian itu merasakan adanya sensasi panas. Pada saat kalian merasakan sensasi panas, itu ada sinyal yang dikirim melalui neuron-neuron yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian dikirim ke otak. Otak ini mengenali apa ya ini, apa yang dirasakannya, oh panas. Nah, terus dia berpikir kalau panas dia harus ngapain? Apakah dia harus menghindar atau kan menempelkan tangannya ke sumber panas tadi, gitu ya. Nah, kalau dia mau menghindar, maka dia akan mensinergikan organ yang lain. Contohnya akan mensinergikan otot, kemudian tulangnya untuk bergerak menjauh, gitu. Itu act. Nanti yang melakukan pekerjaannya itu kita sebut sebagai aktuator, gitu. Jadi sensor ini yang merasakan, kemudian nanti plan ini dia yang akan mengkoordinasikan. Mau gimana nih? Apakah mau tetap merasakan panas? Ya kalau kalian kebakaran tentunya kalau manusia normal akan kabur ya. Nah, nggak akan diam. Kecuali kalau misalnya dia itu ada masalah kesehatan mental, mungkin dia akan stay di situ gitu. Tapi dia nggak. Manusia normal itu akan bergerak menjauh. Nah, sebenarnya apa yang dilakukan oleh otak kita itu eh, ada prosesnya seperti ini. Tapi karena kita melakukannya sangat sering sampai usia kalian sekarang berapa nih usianya? 21 ada nggak kalian? 21? Ada ya? 21 tahun? Ada, Bu. 21 tahun ya. Itu kan dilakukan berulang-ulang. Jadi ini hampir tidak terasa. Jadi rasanya kayak refleks aja, padahal semua itu ada prosesnya. Ya. Oke, jadi controller itu plan, tadi di sini controller nih itu ibaratnya adalah otak kita. Nah, kalau kalian lihat ya itu ada di komputer namanya CPU, Control Processing Unit. Di dalamnya ada prosesornya. Atau karena ukurannya kecil sering disebut sebagai mikroprosesor. Ya, kalau misalnya kalian pernah perhatikan tuh yang mereknya Intel, yang mereknya eh, Ryzen ya, kalau yang buat gaming itu. Nah, AMD, nah itu yang mengatur gitu. Oke, kemudian aktuator tuh yang mana? Aktuator itu yang melakukan gerak ya, yang melaksanakan perintah dari controller. Nah, contohnya aja nih, kalau tidak disetting sebelumnya oleh controller, ya itu nggak akan bisa ya, nggak akan bisa. Jadi ini udah disetting sebelumnya dan ini perangkat-perangkat mekanik ini sudah dibuat gitu. Kalau misalnya manusia bisa aja ya, beda. Oke, itu tadi. Nah, kalau sensor ini dia untuk hidup, jadi ada sensor pasif dan sensor aktif. Kalau sensor pasif, dia tidak memerlukan inputan dari luar supaya dia bisa hidup, ya, supaya dia bisa on. Tapi kalau sensor aktif, dia membutuhkan listrik. Di sini ada ground, ada VCC, ini maksudnya ada negatif, ada positifnya, ya. Jadi sensor itu kerjanya adalah menerima stimulus, kemudian nanti dia akan mengeluarkan output berupa sinyal listrik, sama seperti otak kita. Sebenarnya kita merasakan suatu sensasi yang diterima oleh kulit kita, lidah kita, itu akan dikirimkan ke otak sinyal listrik, tapi sinyal listriknya itu sangat rendah sekali ya, sangat rendah sekali. Jadi nggak akan ke-strum gitu. Oke, stimulusnya ini bisa berupa besaran, bisa berupa sifat, bisa berupa kondisi. Gitu. Jadi ini besaran, sifat, kondisi itu dirasakan, lalu dikonversi menjadi sinyal listrik. Itulah kerja dari sensor. Ya. Kalau dalam praktisnya, sensor itu
menerima stimulus tuh bermacam-macam, bisa akustik, biologi, kimia, listrik, magnetik, optik, mekanikal, radiasi, termal. Mungkin yang paling familiar bagi kalian ya, misalnya kalian tuh pernah mengukur pH. Pernah nggak di sini mengukur pH? Sempat praktikum mengukur pH nggak? Pernah, Bu. Bu. Nah, itu masuk mana nih? Stimulus yang mana nih kalau di sini? Apakah biologi, listrik, magnetik, optik, mekanikal, radiasi? Masuk mana? Tentunya ke kimia ya. Kimia sepertinya, Bu. Nah, kimia. Nah, itu stimulus gitu. Jadi, kita simpulkan di sini sensor adalah suatu perangkat yang menerima sinyal atau stimulus dan meresponnya dengan menghasilkan suatu sinyal listrik. Itu pengertian dari sensor. Nah, itu sebenarnya hanya sepintas aja supaya kalian paham betul sensor itu apa sih. Ya, kita balik lagi ke PLC. Jadi udah tahu ya posisi PLC itu ada di mana. PLC itu fungsinya sebagai pengontrol. Nah, pengontrol itu Ibu bilang tadi bukan hanya PLC. PLC ini hanya salah satunya saja yang banyak digunakan di industri. Oke. Sekarang kalian udah tahu apa itu PLC. Nah, gimana sih sejarahnya ada PLC? Oke, jadi ada seorang bapak-bapak nih ya. Ibu juga nggak tahu bapak-bapaknya ini masih hidup atau enggak. Ini bapak-bapak yang menemukan PLC awal mulanya. Nah, jadi PLC ini diperkenalkan sekitar tahun 69. Nah, yang sebagian besar speknya atau spesifikasinya ini ditulis oleh perusahaan yang namanya General Motor atau GM. General Motor ini perusahaan yang sangat besar ya di Amerika. Nah, jadi sejarah mula-mulanya itu si GM ini menggunakan banyak sekali relay untuk prosesnya, untuk proses di industri ya. Menggunakan banyak relay elektromekanik untuk mengontrol jalur transfer, produksi mekanik, dan berbagai sistem otomasi lainnya. Oke, terus dia berpikir gimana nih caranya? Ini kita sudah pusing sekali ya, kabel di mana-mana gitu kan ya. Ini ruwet lama-lama. Bisa nggak nih kita buat tender supaya nanti ada sistem yang lebih efisien dan nggak acak-acakan seperti ini gitu. Dan supaya bisa mengurangi pembelian relay katanya. Ini relay banyak sekali ya, satu operasi menggunakan satu relay gitu. Kalau operasinya banyak menggunakan banyak relay juga gitu. Nah, jadi itu ditenderkan. Nah, akhirnya setelah ditenderkan maka didapatlah orang yang bisa membuat modicon ini ya, seorang engineer, seorang insinyur. Nah, dia mampu membuat suatu perangkat yang bisa menggantikan fungsi relay gitu. Pak Morley ini ya. Jadi akhirnya tahun 68 itu berhasil tuh ditemukan. Sehingga tahun 69 ini difikskan namanya adalah modular digital controller. Nah, disingkat sebagai modicon. Jadi bentuknya ini modular, kotak-kotak seperti ini. Nah, waktu itu si GM itu minta katanya si programnya ini bisa diprogram ulang gitu ya, harus bisa diprogram dan diprogram ulang. Kalau relay biasa kan enggak ya. Kemudian harus dirancang untuk beroperasi di lingkungan industri. Harus bisa menerima sinyal bolak-balik 120 volt dari push button atau saklar atau dari limit switch. Kemudian output itu uh, harus bisa terus-menerus digunakan untuk mengoperasikan beban seperti motor listrik dan relay pada rating 2 ampere. Gitu. Terus harga instalasinya harus kompetitif dengan relay. Nah, kompetitif ya bersaing ya, jadi nggak boleh mahal-mahal banget nih. Oke, akhirnya ini relay, ya relay ini banyak sekali digunakan waktu itu dan perkabelan ini ruwet gitu kan, lama kelamaan semakin banyak pekerjaannya semakin ruwet gitu. Nah, akhirnya ditemukanlah alat itu gitu ya. Jadi tahun 70 perangkat PLC ini mulai banyak digunakan oleh industri. Kemudian
para vendor seperti misalnya Omron, kemudian Siemens, Mitsubishi, dan lain-lain, Toshiba juga, pokoknya banyak ya, perusahaan-perusahaan elektronik itu membuat PLC gitu. Jadi PLC itu memang dibangun dalam rangka memenuhi tuntutan industri otomotif ya, General Motor. Oke. Jadi lama-kelamaan nih pada pengen gitu ya, gimana nih industri pesawat terbang, industri manufaktur itu juga menggunakan PLC. Walaupun mungkin kalau kalian bukan PLC ya, udah besar industrinya, di atas PLC itu ada namanya DCS, Distributed Control System. Nah, sebenarnya sederhananya PLC itu adalah relay yang bisa diadres, yang bisa dialamatkan gitu, yang bisa diprogram ya. Nah, kita harus paham dulu relay itu apa. Mungkin dulu waktu SMP atau SMA pernah belajar relay itu apa, tapi di sini nggak apa-apa kita ulang lagi ya. Relay itu adalah sederhananya kumparan seperti ini ya, cara kerjanya dari relay. Misalnya ini relaynya nih, yang ini. Relay itu sebenarnya adalah kumparan ya. Nah, kemudian gimana caranya untuk menghidupkan lampu yang ada di sini tanpa memberikan sumber arus? Tinggal dipasang relay yang ini nih. Jadi ini ada kumparan, kemudian kumparannya itu diberikan sumber arus. Sehingga pada saat dia diberikan sumber arus, maka akan terjadilah GGL, gaya gerak listrik. Gaya gerak listrik, magnetik ya, dia akan menginduksi rangkaian yang ada di sebelahnya. Akan menginduksi atau mengimbas rangkaian yang ada di sebelahnya. Sehingga kalau tadinya rangkaiannya ini terbuka, maka ketika mendapat imbas induksi gitu ya, ini saklarnya akan menutup. Pada saat saklar menutup tentunya akan ada aliran listrik sehingga lampu akan hidup. Nah, itu kerja simple dari relay. Sebenarnya relay itu sama aja ya, kayak saklar gitu ya. Tapi dia tidak menyentuh gitu, hanya ada gaya gerak listrik. Jadi bukan ada tenaga dalam atau ada apa ya, enggak. Karena memang kalau kalian kan juga pernah belajar ya gaya gerak listrik magnetik, induksi listrik, dia akan menyebabkan adanya gaya gerak listrik nih di sini nih. Kayak ada medan induksi, menyebabkan adanya medan induksi. Itu adalah sederhananya dari relay. Nah, kenapa orang menggunakan PLC dibandingkan relay? Jadi yang pertama dia bisa mereduksi perkabelan atau wiring katanya hingga 80%. Kemudian bisa juga mereduksi power, daya listrik ya. Lalu dia self-diagnostic system dan troubleshooting-nya itu juga mudah. Kemudian bisa mereduksi penggunaan relay dan timer di industri. Lalu juga reduksi input dan fungsi kontrol. Ya. Input itu apa nanti Bu perlihatkan. Jadi untuk menghubungkan PLC itu bekerja ada input dan ada outputnya ya. Terus dia memiliki kehandalan yang baik dan dapat di print out kapanpun ya hasilnya. Oke, ini waktunya sudah mau habis. Ibu akan buat link baru ya. Ibu stop dulu ya nanti di sini. Oke. Baik, Bu.